Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dari kelas HKC Hukum Acara Perdata. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi-materi hukum acara perdata dari bab awal hingga bab akhir. Baik, dimulai dari bab 1 yang berjudul Surat Kuasa. Saya akan menerangkan mengenai surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Jadi, surat kuasa ini hanya menangani satu perkara tertentu saja, seperti hutang piutang antara A sebagai penggugat melawan B sebagai tergugat di pengadilan negeri. Apabila antara A dan B ada perkara lain seperti sewa menyewa, maka harus dibuatkan surat kuasa khusus baru kembali. Surat kuasa khusus ini juga harus dibuatkan kembali ketika pada tingkat pengadilan negeri salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Maka secara otomatis para pihak harus membuat surat khusus atau surat kuasa khusus baru kembali. Lalu selanjutnya, ketentuan umum pemberi kuasa. Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Sehingga unsur-unsur surat kuasa ini yang pertama adanya perjanjian, yang kedua adanya pemberi kuasa, yang ketiga adanya penerima kuasa, dan yang keempat adanya urusan yang dikuasakan. Lalu bab kedua ini berjudul Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Mediasi ini dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perbandingan atau mufakat dengan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Substansi dari mediasi ini adalah musyawarah untuk menentukan atau menemukan solusi terbaik dari sengketa yang ada. Sesuai dengan hakikat perundingan dan musyawarah, maka tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Lalu selanjutnya ini ada beberapa poin penting dalam melaksanakan mediasi. Selanjutnya memasuki bab 3 berjudul Perihal Gugatan. Gugatan yang dimaknai dengan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau juga dilanggar oleh orang lain melalui pengadilan. Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang 35 Tahun 1999, dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya, gugatan ini harus mengandung sengketa antara dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, antara pemohon dengan termohon. Karena adanya sengketa itu mengharuskan ada institusi yang harus menyelesaikan perkara tersebut, yaitu pengadilan. Lalu lanjut ke bab 4 ini yang berisi tentang proses persidangan. Pada saat mediasi gagal karena ketidaksepakatan para pihak atau adanya itikat tidak baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka selanjutnya ini sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan gugatan penggugat. Praktek yang selama ini dijalankan, gugatan tidak lagi dibacakan secara penuh karena masing-masing pihak ini sudah menerima surat gugatan, sehingga majelis hakim ini tinggal menanyakan apakah ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatan. Yang pertama ini ada pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan, suatu gugatan ini tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan, atau koreksi dari penggugat. Harus dibacakan oleh penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan. Setelah selesai dibacakan, kemudian ketua majelis hakim ini menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti tentang pokok dari isi gugatan penggugat tersebut. Selanjutnya ini bab 5 yang berjudul penyitaan. Penyitaan ini adalah suatu tindakan hukum atau tata cara tindakan paksaan, perampasan harta atau barang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, yang dilakukan oleh petugas atau jurusita pada waktu proses pemeriksaan perkara sebagai jaminan untuk bertujuan untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan penggugat, jangan sampai penggugat atau gugatannya itu kosong.
atau ilusoir, dan begitu pula harta benda itu tidak dialih tangankan, tidak dijual belikan, atau dengan kata lain tidak dipindahkan tangankan kepada orang lain atau pihak lain di dalam mengajukan gugatan penggugat, bila dikabulkan atau dimenangkan. Lalu selanjutnya ada bab 6 yang berjudul pembuktian. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Atau membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian ini, maka para pihak ini memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Selanjutnya ada alat-alat bukti. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan ini tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin dibawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu itu. Lalu selanjutnya bab 7 yang berisi tentang putusan. Makna putusan. Hakim atau putusan pengadilan setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka hakim akan segera menjatuhkan putusan. Nah, putusan pengadilan ini merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh kedua pihak karena diharapkan adanya kepastian hukum terhadap sengketa yang mereka hadapi. Untuk itu, hakim sebagai aparatur negara, sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan, harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Selanjutnya yang terakhir ini ada bab 8 yang berisi tentang upaya hukum. Pengertian upaya hukum ini adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau dan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim tersebut akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta lain. Dalam hukum acara perdata ini dikenal ada dua macam hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak selama tenggang waktunya ditentukan oleh undang-undang yang bersifat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, kecuali bila putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Yang B ini ada perlawanan atau verzet. Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau terdiri dari Pasal 125 ayat 3 dan Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 dan Pasal 153 RBG. Pada dasarnya, perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang biasanya ini selalu dikalahkan, sedangkan bagi penggugat yang dengan putusan versek dikalahkan dapat menempuh upaya hukum banding. Lalu selanjutnya banding. Bila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi yang berada di ibu kota provinsi tersebut. Selanjutnya ada kasasi. Kasasi ini adalah suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan terdiri atas putusan-putusan pengadilan lain, atau lebih tepatnya ini untuk memperbaiki dan menegakkan hukum. Demikian pemaparan materi hukum acara perdata dari bab 1 sampai dengan bab 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.